Ya, pemirsa masih di Ada Apa Berita, film Soekarno Indonesia Merdeka sudah selesai di syuting dan masuk post productions. Film produksi bersama dengan MVP Pictures, Mahaka Picture, dan juga dapur film ini mendapatkan perlakuan istimewa dalam promosi. Perilisan trailernya menggunakan billboard LED terbesar di Asia Tenggara. Dan tidak heran jika banyak yang menunggu garapan terbaru dari Hanung Bramantyo ini. Kembali diangkat ke layar lebar. Film besutan sutradara kenamaan Hanung Bramantyo itu mengangkat judul Soekarno Indonesia Merdeka. Film Soekarno Indonesia Merdeka sudah selesai syuting dan masuk post production. Film produksi bersama MVP Pictures, Mahaka Pictures, dan Dapur Films ini mendapat perlakuan istimewa dalam promosi. Perilisan trailernya menggunakan billboard LED terbesar di Asia Tenggara. Film Soekarno kembali diangkat ke layar kaca karena sangat sedikit sekali pemahaman anak muda saat ini tentang visi Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan untuk sekedar mengenang dan mengapresiasi jasa perjuangan pahlawan saja seakan hampir terlupakan generasi muda. Selain itu sosok Soekarno, kisah hidupnya, perjuangannya sangat menarik difilmkan. Namun film yang dibintangi aktor Aryo Bayu yang berperan sebagai Soekarno itu digugat salah satu putri Bung Karno, Rahmawati Soekarno Putri. Rahmawati menilai film itu tidak sesuai dengan yang diinginkannya sebagai penggagas film. Salah satunya penunjukan Aryo Bayu sebagai pemeran Soekarno. Menurutnya hanya ia yang mengetahui bagaimana sosok detail ayahnya itu. Rahmawati pun melayangkan protes dan meminta produser tak menayangkannya di bioskop-bioskop. Namun faktanya film Soekarno Indonesia Merdeka siap tayang dan telah ditunggu masyarakat luas. Tim Liputan, JAK TV. Tolong jangan lakukan itu. Bebaskan gadis-gadis itu. Tahan saya. Saudara-saudara biarkan. Berteriaklah. Iya, pemirsa membahas mengenai film Soekarno Indonesia Merdeka bersama saya di studio sudah ada di sebelah kiri saya sejarawan Bapak Aswi Warman Adam. Selamat malam Pak Aswi. Apa kabar? Baik. Iya, tadi melihat cuplikan filmnya begitu. Tentunya ada cerita sendiri dari gambaran sosok Bung Karno di mata Pak Aswi. Kemudian dari segi perfilman di sini sudah hadir Fauzan Rizal, sutradara film dan juga sekaligus kameramen dalam film Soekarno Indonesia Merdeka ini. Apa kabar Mas Fauzan? Baik, salam. Iya, selamat malam. Dan pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya tanya ke Mas Fauzan. Mas Fauzan, ini kan film Soekarno sudah banyak dinanti begitu ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin mengenal lebih dekat dengan sosok Bung Karno seperti apa begitu. Kalau bicara mengenai sosok Bung Karno ini kan sejarahnya panjang sekali begitu ya. Banyak orang mengenal dari berbagai macam versi sendiri. Tapi kalau untuk film Indonesia Merdeka, film Soekarno ini apa yang ingin ditampilkan? Sebenarnya waktu kita membedah skenario film ini, skenarionya kan istilahnya sebenarnya terlalu panjang untuk dijadikan film karena kehidupan Bung Karno itu kan sangat kompleks sekali ya. Akhirnya kita melihat ke sisi kemanusiaan beliau. Dari sisi kemanusiaan beliau kita mulai menyempitkan lagi mulai dari Indonesia Menggugat tahun 1927 Pak ya. Sesudah itu atau kemudian sampai ke proklamasi sekitar tahun 45-an. Sekitar tahun 45-an begitu ya. Jadi sosok apa yang ditampilkan di sini? Kalau kita tahu bahwa bicara mengenai Bung Karno ini kan ada dari segi romantismenya ini juga luar biasa, segi proklamator, negarawannya begitu. Apakah bumbu-bumbu yang ditampilkan dalam film Soekarno ini? Sebenarnya lebih ke sosok seorang anak bangsa yang sangat mencintai bangsanya, yang sangat mencintai rakyatnya, yang tidak rela bangsanya terpecah-pecahkan. Kita mengambilnya inti yang itu karena itu sangat untuk melihat kekinian lagi ke Indonesia masa sekarang yang gampang sekali kita dipecah-pecahkan. Jadi kita membuat film ini sebenarnya itu untuk memperlihatkan lagi bagaimana bapak bangsa ini mencoba mempersatukan kita. Iya, menarik bicara mengenai perbedaan begitu ya, versi
pecah belah begitu. Ini dari film Soekarno ini ternyata juga memberikan banyak sekali perbedaan versi-versinya begitu. Tapi kalau Pak Asfi melihat sebenarnya sosok sejarah dari Bung Karno mungkin bisa diceritakan seperti apa? Ya, tentang perbedaan atau versi film itu menurut saya sah-sah saja gitu. Kita tahu ada film tentang Soekarno yang dibuat oleh Hanung gitu. Tetapi sekarang juga sedang dimulai atau sudah dimulai itu pembuatan film tentang Soekarno khusus mengenai periode Endeh gitu. Nah, ini dibuat dengan dana dari Dirjen Kebudayaan. Yang menarik bagi saya itu adalah bahwa pemeran Soekarno di dalam film yang satu dengan yang lain itu berbeda. Berbeda tentunya. Jadi Aryo Bayu di dalam film ini dan di dalam film Endeh itu Baim Wong. Sah-sah saja gitu. Itu kan tergantung dari pilihan sutradaranya dan siapa yang dianggap cocok untuk memerankan tokoh tersebut gitu oleh sang sutradara. Demikian juga Inggit Garnasih itu di dalam film ini oleh Maudi Kusnadi. Sedangkan di dalam film Endeh itu oleh Ria Irawan gitu. Bisa saja gitu, tidak masalah menurut hemat saya gitu, tokoh yang akan memerankan siapa pemeran di dalam film itu. Ya. Oke, tapi melihat dari segi sejarah dan juga ketokohan sosok yang ingin ditampilkan begitu ya, sebenarnya apakah ada ukurannya apa Pak Asfi begitu bahwa tidak akan tanda kutip mengurangi nilai-nilai sejarah yang ada? Saya kira apa namanya itu bagus sekali kalau banyak film tentang Soekarno gitu. Karena pada masa Orde Baru tidak ada film tentang Soekarno, yang ada itu film tentang Soeharto gitu. Nah, sekarang kesempatan ini harusnya dimanfaatkan dengan membuat bukan hanya satu, tapi juga berbagai film tentang Soekarno. Nah, asal yang perlu diperhatikan itu menurut hemat saya, film itu tidak melecehkan, tidak merendahkan, tidak membuat penghinaan terhadap Bung Karno atau tokoh yang difilmkan itu. Dan yang kedua, supaya sedapat mungkin dijaga fakta sejarahnya. Memang di dalam pembuatan film tentu ada bumbu-bumbunya, ada unsur yang ditambahkan gitu. Tapi fakta sejarah ini harus dipegang. Misalnya di dalam film Hanung ini saya tidak tahu kalau nanti mau digambarkan tentang 17 Agustus gitu, proklamasi kemerdekaan. Itu kan jam 10, tapi kalau digambarkan misalnya kejadiannya itu jam 2 siang, itu kan keliru. Nah, seperti itu harus dipegang gitu. Apalagi kalau di dalam film ini dikatakan misalnya, dikatakan Bung Karno itu lahir pada tahun 1901 di Blitar. Itu kan juga keliru. Jadi fakta sejarah itu harus dipegang. Sedangkan di sisi yang lain tentu sutradara itu mempunyai juga hak juga untuk menambahkan tadi bumbu-bumbunya, ada tokoh fiktif yang melakukan percintaan dan lain-lain. Itu boleh saja menurut saya. Menarik sekali. Tapi bicara mengenai ini proses gitu, kita bicara film Soekarno ini kan memang sudah lama ya Mas ya, apa penggarapannya mulai dari castingnya sendiri. Kita tahu berapa lama Mas waktu itu casting? Casting itu hampir 1,5 tahun kita mencari. Mencari sosok Soekarno tentunya tidak mudah ya? Tidak mudah. Dari mulai YouTube sampai kita mencoba mengkontak seluruh Indonesia agensi yang merasa mirip Soekarno, silakan melayangkan lamarannya pada kita dan kita lihat seperti apa. Oke, nah ini bicara mengenai pemeran-pemeran sendiri. Ini kan banyak ditampilkan di sini pemeran-pemeran yang saya lihat tadi juga aktingnya sangat keluar gitu ya kalau istilah awamnya. Tapi kenapa pemilihannya sendiri? Mungkin ini banyak juga yang bertanya-tanya jatuh pada Aryo Bayu. Seperti itu sebenarnya kan sutradara ketika melihat aktor, memilih aktor, dia kan mempunyai seperti chemistry kan. Dia merasa ini yang paling tepat. Jadi saya rasa kembali ke bahwa pemeran tidak harus mirip, tapi dia bisa memerankan sosok itu. Oke, nah ini kita tahu tadi penggarapannya sendiri dari tahun berapa Mas mulainya? Penggarapannya itu kita dari film Soekarno, dari tahun 1927 sampai 45. Enggak, maksud saya ini di lokasinya di mana saja? Oh, lokasi kita ada di Jogja, ada di Jakarta dan Bogor. Bandung tentunya di penjara, bukan? Itu dibikin di Jogja. Iya. Oke. Tapi nah kalau Pak Asfi sendiri ini bicara mengenai pemeran, tadi kita sempat lihat cuplikan-cuplikannya begitu. Pak Asfi melihat sendiri gambaran Soekarno yang diperankan oleh sosok Aryo Bayu, kemudian juga ada Maudi Kusnadi di sini begitu. Saya kan belum menonton filmnya gitu ya. Jadi kalau cuma melihat satu potongan itu kan tidak bisa menyimpulkan apa-apa gitu. Tetapi
Ya, saya juga setuju dengan tadi yang dikatakan oleh Bung Fauzan itu, bahwa sangat sulit mungkin untuk mencari tokoh yang betul-betul mirip. Tapi gitu. kesan secara umum begitu Pak kalau melihat ini? Ya, coba kita bandingkan misalnya dengan film Habibie yang disutradarai oleh Bung Fauzan. Itu kan tokoh yang memerankan Habibie itu sangat tidak mirip, gitu, tinggi sekali, sedangkan Habibie itu kan pendek gitu. Tapi dia bisa menirukan gaya Habibie gitu. Itu kan yang lebih penting menurut hemat saya gitu, karena mungkin sulit sekali mencari tokoh yang betul-betul ya mirip dengan tokoh yang ingin Asli, diperankan gitu ya. Tokoh asli. Tapi kalau Mas Fauzan ini sebenarnya prosesnya kan kalau bisa penggarapan film ini kan tentunya beda ya, film yang berkaitan dengan sejarah sama film-film yang mungkin imajinatif atau story lainnya begitu. Tapi kalau untuk film Soekarno sendiri ini semacam apa ya? Budaya atau persiapan apa saja yang dilakukan? Apakah tadi ini terkait misalnya melakukan pengiriman skenario kepada pihak keluarga begitu? Ini karena terkait dengan chemistry keluarga dengan sosok yang ditampilkan dalam film ini. Tapi kita harus break sejenak, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa, masih di Ada Apa Berita, masih membahas film Soekarno Indonesia Merdeka bersama dengan di sini ada sutradara film dan juga kameramen langsung. Kemudian juga ada sejarawan Pak Asfi Warman Adam. Tapi saya mau ke Mas Fauzan. Mas Fauzan ini bicara mengenai film, kan tentunya udah beberapa banyak film yang digarap sama Mas Fauzan, terlibat banyak sekali film. Bedanya dengan film Soekarno ini apa? Bedanya itu ketika membaca skenario Soekarno, kita seperti membaca buku sejarah sebenarnya. Jadi ketika selesai kita harus melakukan analisa skenario dan harus menganalisa bagaimana nanti look-nya, filmnya akan seperti apa, itu akan lebih sedikit memberatkan karena kita harus sesuai dengan fakta, terus kan walaupun film harus dramatik, tapi kan tetap aja bahwa semua kejadian yang ada di skenario itu ada di data, ada di tim riset, ada di foto-fotonya. Jadi apakah kita akan meniru adegan seperti di foto atau kita membebaskan sutradaranya untuk membuat adegan itu menjadi interpretasinya dia. Tapi Mas Fauzan, kalau kita bicara mengenai buku sejarah ini kan dari kita SD sampai sekarang beda, bahkan ini banyak sekali versi yang digambarkan sosok Soekarno gitu. Kemudian apa pakem yang bisa dikatakan dalam film ini gitu yang diambil? Diambil sebenarnya lebih ke tadi saya kata kemanusiaannya, ketika kita mengumpulkan semua buku-buku tentang Soekarno, kemudian mencoba membuat skenario, dan skenario juga kebetulan memang ditulis oleh Mas Hanung sendiri, tapi sebelum menulis itu kita mengadakan rapat yang lumayan lama, berbulan-bulan untuk membahas apa yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam film atau apa mungkin yang tidak. Tidak itu maksudnya bukan karena ini tidak boleh atau mengandung kontroversi apa, tidak itu artinya bahwa sebuah film kita tetap di struktur dramatik yang membawa penonton mengikuti cerita. Jika sebuah film sejarah, kalau kita mengikuti fakta terus, maka akan seperti dokumenter kan. Mungkin penonton akan bosan, akan mengikuti dari peristiwa ke peristiwa, tapi nggak ada dramatiknya. Kita harus menciptakan dramatik itu biar penonton tetap duduk di kursinya. Seperti itu. Ada unsur komersialisasinya juga ya, jualannya juga tentunya ini juga penting sekali begitu kan? Iya, pasti. Tapi Pak Asfi ini kan kalau bicara mengenai ukuran sendiri, yang tadi saya katakan begitu, sosok Bung Karno ini ditampilkan banyak sekali dalam versi buku, kemudian juga di film juga banyak sekali begitu. Tapi ukurannya apa sih, misalnya bisa nggak kita mengklaim bahwa misalnya saya anak dari Bung Karno begitu ya, atau saya cukup dekat dengan Bung Karno, bahwa versi saya lah yang benar seperti itu, atau semua bebas menginterpretasikan sosok Bung Karno asalkan tadi sejarahnya sendiri tidak, esensi sejarahnya sendiri tidak hilang atau? Saya ingin lebih fokus gitu. Yang mau disoroti aspek apanya gitu. Jadi kita bisa misalnya mempersoalkan Bung Karno itu berpakaian seperti apa gitu. Nah, sah saja itu boleh juga. Sah saja. Sah saja kalau misalnya sutradaranya dengan sengaja itu merubah itu, sah saja. Tapi kan harus ada alasannya. Tapi kalau ingin ketepatan, ya bisa diperhatikan pakaian Bung Karno misalnya gitu, dan apa yang digunakan oleh Bung Karno, dan sampai kepada aspek yang lain, cara berbicara, cara makannya dan lain-lain. Iya, tapi kalau ke Mas Fauzan lagi balik, tadi saya bilang biasanya dalam penggarapan film ini kan tadi faktor chemistry begitu ya, ketokohan sendiri, kemudian juga faktor keluarga sendiri. Apakah ada tadi
semacam hubungan yang dilakukan begitu terkait dengan beberapa saksi sejarah Bung Karno sendiri, misalnya skenario-nya sendiri dibaca bersama-sama atau misalnya ada semacam presentasi juga ke pihak keluarga? Pasti ada. Karena sebelum kita melakukan riset pun kita mengunjungi beberapa keluarga yang ada di dalam skenario itu kan. Kita mengunjungi keluarganya Ibu Inggit, keluarganya Pak Soekarno. Kita istilahnya sowan untuk bicara lah bahwa kita akan membuat skenario film tentang Soekarno seperti itu. Kita juga coba ke keluarganya Bung Hatta semuanya. Tapi begitu melihat bahwa film ini sendiri sebelum dirilis sendiri ternyata mendapatkan sorotan gitu, bahkan kontroversi juga gitu. Tanggapannya sendiri gimana? Sebenarnya sebagai ya pembuatnya? itu haknya keluarga ya sebenarnya, karena kan mereka juga paling dekat dengan bapaknya gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari sosok Bung Karno, dia kan juga bapak bangsa. Artinya kan bangsa ini yang memiliki Bung Karno juga. Artinya seperti tadi kalau di ND sedang dilakukan syuting tentang Bung di ND misalnya. Nah itu kan versi dari sutradara lain. Ini versinya Hanung. Kenapa nggak ada terus versi-versi yang lainnya? Akhirnya kita bisa tahu sebenarnya sosok Bung Karno itu seperti apa. Tapi kalau Pak Asfi ini kita harus mendapatkan persetujuankah begitu secara detail misalnya dari pihak keluarga atau siapa begitu untuk membuat kreativitas begitu dalam sebuah film? Yang penting menurut hemat saya gitu, konsultasi itu dengan sejarawan kalau menyangkut aspek sejarahnya, dan saya tidak tahu sejauh mana itu sudah dilakukan gitu. Karena dampaknya itu sangat besar kalau ada terjadi kekeliruan fakta sejarah gitu. Nah, itu yang coba dihindari dengan supaya sebelum skenario itu direalisasikan itu sudah ada pembicaraan yang intensif juga dengan sejarawan. Kita lihat banyak filmnya, seperti misalnya film Pengkhianatan G30S PKI itu jelas ada penanggung jawabnya, yaitu Nugroho atau Susanto, seorang sejarawan ya. Terlepas kita setuju atau tidak dengan film itu, jadi harus ada satu nama gitu yang bertanggung jawab terhadap aspek sejarah dari film itu. Jadi jangan dikatakan ini berdasarkan pembicaraan dengan sekelompok orang yang hadir dalam satu FGD dan semacamnya. Tidak begitu. Jadi harus ada penanggung jawabnya gitu. Harus ada penanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau dilihat dari tadi skenario-nya sendiri dibuat oleh Mas Hanung begitu ya. Kalau misalnya pembuatannya sendiri Mas Fauzan ini kesulitannya di mana dalam pembuatan film Soekarno sendiri? Kesulitannya pasti kita harus merekonstruksi beberapa tempat di Indonesia untuk menjadi seperti itu kan nggak mudah juga ya menampilkan lagi. Sekali. Kita harus mencari, kita sampai ke Jogja hanya untuk mencari jalanan Bandung tahun 42 misalnya seperti itu, dan kita lumayan membuat setting rumah pegangsaan, setting rumah Rengas Dengklok segala macamnya itu. Persiapannya tentunya sangat luar biasa sekali. Tapi tentunya Anda juga pengen tahu pemirsa, momen-momen apa saja yang menarik dari film Soekarno Indonesia Merdeka ini akan kita tampilkan dan kita kasih bocorannya sendiri dari Mas Fauzan. Selepas pariwara tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Bagaimana dengan Bapak? Hubungannya dengan saya. Jangan, Bu. Itu punya Riu. Setiap hari aku selalu melihat kau melamun terus melihat foto ini. Mulai sekarang, ini aku yang pegang. Tolong jangan lakukan itu. Bebaskan gadis-gadis itu. Tahan saya. Mereka butuh perempuan. Perempuan. Cenggit. Cak. Ada apa, Neng? Suami Ece tadi ditangkap di Jogja. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah!
Ya, pemirsa, film Soekarno Indonesia Merdeka ini yang masih kita bahas. Tapi Mas Fauzan, ini bicara mengenai film ini, tadi ditampilkan sedikit panjang mengenai film ini begitu. Tapi apa yang akan bisa dilihat oleh penontonnya nanti gitu dari film ini? Karena kalau kita bicara mengenai sejarah ya, di buku sejarah saja gambar dari Bung Karno ini sebelumnya kan ini sempat tertutup ya, susah mencari sosok Bung Karno, hanya beberapa foto. Nah sekarang ini ditampilkan dengan tanda kutip begitu ya, detail dan jelas sendiri. Sebenarnya di film ini kita bisa melihat bagaimana kegigihan Bung Karno dalam memerdekakan bangsa ini. Bagaimana beliau itu tidak mau melalui jalur perang, tapi berusaha dengan, kan banyak yang bilang dia menyerah ke Jepang segala macam dengan Romusa segala macam kan. Ternyata bukan itu, ternyata di sosok beliau itu tidak mau bangsanya berperang dan kalah. Artinya bahwa kemerdekaan itu bisa dicapai dengan cara apa saja, juga dalam cara delegasi dan negosiasi seperti itu. Oke, menarik. Tapi kalau dari kisah pribadinya sendiri disentuh juga nggak di film ini? Sedikit pasti, karena kan ini film tetap aja harus dramatik ya, dan kemudian namanya film yang penonton harus seperti dibawa ke dalam realita kehidupan si tokoh kan. Jadi pasti akan ada istri, pakai ada anak seperti itu kan, dan beberapa kehidupan pribadi yang lain. Artinya ketika Bung Karno di ND, ketika Bung Karno di Bengkulu, seperti itu. Oke, tadi ke Pak Asfi lagi. Pak Asfi, ini ditampilkan dalam kurang lebih tadi 90 menit. Kita tahu bahwa sosok Bung Karno yang kita tahu hanya sebagai negarawan, kemudian juga sosok proklamator gitu, tapi kita tidak tahu kehidupan pribadi, karena zaman Soeharto waktu itu kan sangat-sangat tertutup begitu. Ketika sekarang ditampilkan dalam figur yang sangat jelas dalam sebuah cerita, apa yang harus maksudnya mungkin diamati oleh penonton sendiri begitu? Iya, tadi kan penggambaran kegigihan Bung Karno, keuletannya, kesulitan yang dialami pada waktu itu, yang tapi dia tetap konsisten kepada perjuangan. Bahkan menurut saya sangat-sangat menarik kalau bisa digambarkan tadi pidato Bung Karno tanggal 1 Juni itu, bagaimana dia dengan bergelora dan mendapat tepukan yang sangat meriah menyampaikan Pancasila gitu. Itu kan salah satu momen yang harus ada gitu. Nah, kemudian bagaimana juga digambarkan peristiwa 17 Agustus itu. Saya hanya wanti-wanti saja supaya penggambarannya itu sebetul tepat gitu. Siapa yang menaikkan bendera, jangan sampai keliru juga. Beberapa orang misalnya dikira itu 3 orang atau 4 orang yang menaikkan bendera, kan sebetulnya kan tidak demikian. Ketepatan itu perlu dijaga. Tapi kalau dibicara ini kan filmnya juga bukan film dokumenter ya, Mas Fauzan ya. Artinya ini biografi picture semacam itu. Apakah detail-detail harus seperti itu juga begitu? Tidak demikian. Yang ingin saya maksudkan itu adalah fakta-fakta sejarah tadi yang harus dijaga, karena film ini kan ditonton oleh jutaan orang. Dan jangan sampai tadi masyarakat keliru gara-gara menonton film ini, karena dikatakan misalnya di dalam film ini Bung Karno itu lahir di Blitar misalnya, padahal itu keliru. Lalu proklamasi kemerdekaan itu pada siang hari misalnya, padahal itu kan pagi. Ini yang perlu diperhatikan gitu. Demikian juga dengan peristiwa 19 September di lapangan Ikada misalnya. Itu kan Bung Karno kan berpidato itu kan tidak lama di situ. Nah, seandainya di dalam film ini dia berpidato 5 menit atau 10 menit, itu kan keliru sebetulnya gitu. Itu yang harus diperhatikan sehingga keakuratannya itu terjaga. Tetapi di samping itu saya mengatakan bahwa sutradara berhak menampilkan juga tokoh yang fiktif gitu. Ya itu tadi maksudnya diperhatikan juga ya Mas Fauzan ya? Iya pasti. Bahkan waktu kita masih riset dan baca skenario untuk analisa pertama, kita memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kebetulan ada sejarawan muda yang ikut dengan kita, yang ikut menyumbang buku-bukunya untuk ini diperhatikan loh, yang ini perhatikan loh gitu. Jadi kita baca, oh ya berarti dalam menyusun peristiwa ini mungkin kita nggak bisa komen dengan ini karena waktunya ternyata berjauhan seperti itu. Oke. Nah, prosesnya sendiri, pemain-pemainnya sendiri begitu. Kita tahu di sini banyak juga bintang-bintang yang ditampilkan. Ada tadi Aryo Bayu, kemudian juga Maudy Kusnaedi. Siapa saya yang tampil di sini? Aryo Bayu sebagai Soekarno, Maudy Kusnaedi sebagai Ibu Inggit, terus ada Tika Bravani sebagai Ibu Fatmawati, ada Lukman Sardi sebagai Hatta, ada
bintang baru yang melakukan Syahrir, itu sangat bagus sekali bermain. Terus ada Ferry Salim sebagai Sakaguchi. Oh, di situ bermain Banyak. semua gitu ya. Iya. Tapi kesulitan, adakah misalnya kesulitan proses reading dari pemain begitu? Karena kita tahu sosok yang ditampilkan ini kan beban ya, berat sekali, tokoh besar gitu. Apakah juga sempat mereka bilang, wah ini risetnya sendiri, mereka punya riset sendiri dengan tokoh yang diperankan? Yang paling susah adalah ketika berpidato sebenarnya. Oke. Ketika berpidato, karena Bung Karno itu beberapa katanya aja sudah bisa bikin kita diam gitu kan. Nah, itu yang paling susah. Oke, karismatiknya begitu ya. Karismatiknya itu yang tidak bisa dipungkiri lagi ya. Begitu tampil di podium, belum bicara aja, kita udah kayak tersihir. Oke. Dan itu susah banget. Oke, dan film ini tentunya akan menyihir juga penontonnya tentunya. Saya harap gitu. Diharapkan. Saya yakin. Diyakin gitu ya. Jadi penasaran gitu. Tapi kalau misalnya memang kalau kita bicara mengenai sosok Soekarno ya, Pak Asfi ya, semua mengenal sebagai orator gitu ya. Bung Karno sebagai orator sendiri begitu. Apakah sosok ini juga wajib ditampilkan dalam film apapun begitu ya terkait dengan sosok Bung Karno? Ya, saya hanya berpikir ya solusinya barangkali ya untuk pidato. Kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus 45 itu kan tidak ada rekaman, tapi Bung Karno sendiri kan merekam itu pada tahun 50. Ya. Nah, seandainya pidato itu yang digunakan kan tidak ada masalah gitu menurut saya gitu. Rekaman itu yang dipakai gitu, sehingga ya benar-benar ya kedengaran seperti suara Bung Karno gitu. Oke, nah kalau suaranya sendiri ini kan punya kekhasan juga ya. Gimana Mas? Maksudnya apakah pendalamannya itu sejauh mana sih untuk pemain-pemain gitu? Iya, waktu itu Aryo Bayu itu selalu mendengarkan di CD-nya di iPad untuk liatin bagaimana Bung Karno mengucapkan kata-katanya, bagaimana cuman 2 kata, masyarakat sudah tersihir. Iya, nah bicara mengenai kata-kata pemirsa, apa saja kata-kata yang akan menghipnotis penonton film Soekarno Indonesia Merdeka ini? Akan kami tampilkan usai pariwara pembahasannya, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, Bang, masih di Ada Apa Berita, masih membahas film Soekarno Indonesia Merdeka. Mas Fauzan, bicara mengenai sosok Soekarno ini tadi sampaikan bahwa sosok orator besar gitu ya. Banyak dunia juga mengakuinya sendiri. Dan ada beberapa kata-kata dari Soekarno yang sangat kita ingat gitu ya. Nah, di sini juga ditampilkan ya Mas ya? Ditampilkan. Contohnya? Contohnya itu ada yang beliau waktu pidato bilang, tanah ini sangat kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Kan itu sampai sekarang kan ternyata bisa kita lihat sekarang juga seperti itu, tanah kita kaya, tapi kenapa kita istilahnya terbelakang dalam ekonomi seperti itu. Oke, ada kata-kata Soekarno juga yang beri aku 10 pemuda begitu ya. Ini itu juga masuk juga ya. Masuk. Iya. Dan pada masa awal Soekarno itu kan dia selalu menekankan logika gitu dalam menghadapi penjajah itu. Soekarno itu kan selalu berpidato itu bahwa matahari itu terbit bukan karena ayam berkokok itu, tapi ayam berkokok karena matahari terbit. Jadi bukan sebaliknya, matahari terbit karena ayam berkokok gitu. Jadi dia bercerita tentang penjajahan dan kemerdekaan di situ gitu. Jadi kan memakai logika, memakai perumpamaan yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Masyarakat banyak gitu ya. Tapi dari film Soekarno ini Mas, artinya para kru sendiri begitu ya, mereka bisa menangkap sosok Soekarno begitu ya, bahwa kita tahu blunder-blunder juga mungkin dulu banyak begitu ya, terkait dengan sosok Bung Karno semacam ini. Tapi yang ingin ditampilkan tadi bahwa Bung Karno dan bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar begitu ya. Bangsa besar. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya Pak Asfi sendiri, Pak Asfi, kalau bicara mengenai sosok blunder dari cerita-cerita begitu ya, artinya apakah film ini begitu ya diharapkan nanti bisa meluruskan juga sejarah gitu tentang sosok Bung Karno? Iya, ada tuduhan bahwa Bung Karno itu kolaborator Jepang gitu. Nah, tuduhan itu kan ingin dijawab gitu bahwa Bung Karno sebetulnya memanfaatkan Jepang. Jadi Bung Karno menggunakan adanya Jepang itu justru untuk mengkampanyekan kemerdekaan gitu. Karena Bung Karno itu diminta untuk membuat film, difilmkan dan diedarkan ke seluruh Indonesia, sehingga Bung Karno itu sangat populer, sangat dikenal, sehingga ketika ada semacam rapat untuk menentukan siapa yang akan jadi presiden, pilihannya kepada Soekarno, sangat populer. Nah, ya ini ya menurut hemat saya satu penggambaran bahwa Bung Karno itu bukan kolaborator, tapi dia memanfaatkan Jepang.
Tapi menurut saya mungkin tidak tepat juga kalau digambarkan atau dikaitkan dengan Romusa misalnya di dalam film itu. Jadi banyak cara untuk menggambarkan Bung Karno itu memanfaatkan Jepang. Beliau bukan kolaborator Jepang. Dan itu terlihat juga misalnya dari pengangkatan Perdana Menteri yang pertama dan kedua, Syahrir dan Amir Syarifuddin, itu justru memperlihatkan bahwa kedua orang ini adalah tokoh yang anti Jepang. Sengaja dipilih Bung Karno untuk memperlihatkan bahwa kita bukan boneka Jepang. Gitu. Tapi di film ini juga bisa ada juga Mas ya cerita semacam itu. Ada Romusa itu untuk menggambarkan betapa Bung Karno melihat bangsanya, seperti kan di Romusa kita menggunakan 2.500 ekstra sebagai Romusa. Di situ bisa melihat betapa hancurnya hati Bung Karno melihat itu. Jadi kita gunakan Romusa juga untuk memberikan kesan dan statement bahwa Bung Karno itu sangat cinta bangsanya, tapi dihadapkan dengan seperti itu. Nah sekarang kembali lagi tadi terkait dengan kontroversi ini begitu ya. Tanggapan Anda ini Mas Fauzan dari A sampai Z film ini begitu ya, penyuntingan sekarang tahu detail begitu. Terus ketika ada tanggapan kurang sedap begitu ya dari Ibu Rahmawati lah, putri dari Bung Karno sendiri. Saya sih artinya gini, bahwa itu hak keluarga seperti itu, dan saya juga bisa mengatakan bahwa itu juga hak sutradara untuk membuat interpretasi tentang kehidupan Bung Karno. Jadi sebenarnya yang saya inginkan sebagai filmmaker pastikan ingin seluruh Indonesia ini mendukung film ini, mendukung film apapun yang menceritakan tentang bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini juga. Nah terkait Pak Asfi mungkin ini bisa diluruskan begitu ya. Memang membuat film sejarah ini tidak mudah begitu ya. Terkait mungkin ada pro dan kontra, pihak-pihak yang tidak seragam opininya begitu ya. Ini apa yang harus dilakukan begitu? Ya tentu ya pertama melakukan riset sejarah dan berkonsultasi dengan sejarawan gitu. Tapi tidak tadi ya sekedar pokoknya seorang sejarawan muda yang mungkin tidak mempunyai prestasi atau apa semacam itu. Nah, jadi harus ada penanggung jawab sejarah dari film itu gitu. Lalu yang kemudian saya melihat bahwa juga hak dari sutradara untuk membuat bumbu-bumbu film ini, menampilkan tokoh yang sebetulnya tidak ada dalam sejarah, itu boleh saja gitu. Dan saya sendiri merasa senang ketika film Soekarno ini bukan hanya 1, 2, atau harusnya 10 atau 20 film tentang Soekarno gitu. Versinya banyak begitu ya, sehingga banyak sekali yang bisa menginterpretasikan sosok Bung Karno, tokoh besar, salah satu tokoh besar Indonesia begitu ya. Tapi akan kita kembali bahas pemirsa, tapi kita harus break sejenak lagi. Tetap bersama kami di Ada Berita. Tolong jangan lakukan itu. Bebaskan gadis-gadis itu. Tahan saya. Saudara-saudara, biarkan. Berteriaklah. Iya, bersama masih di Ada Berita. Tadi kita sudah membahas mengenai pemeran, kemudian juga jalan cerita dari film Soekarno Indonesia Merdeka. Mas Fauzan, saya mau tanya, ini tentunya sebuah film ini kan didukung dengan tata musik yang baik, begitu ya, soundtrack sendiri. Lagu-lagu apa sih yang ditampilkan dalam film Bung Soekarno ini? Pertama, soundtrack musik kan digarap oleh Tia Subiakto. Dan kita ada Rosa menyanyikan Indonesia Pusaka dan Syukur. Karena dua lagu itu ketika kita mengadakan preview antar kru, dua lagu itu yang bisa membuat kita merasakan gema film ini, merasakan bahwa Indonesia harus lebih baik dari yang dulu. Kenapa kita sekarang seperti ini? Tiba-tiba rasa itu muncul, dan kami harap juga rasa itu akan muncul di penonton-penonton kita, bahwa bangsa ini bangsa besar. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat tadi, ini kan filmnya Soekarno gitu ya. Nama tokoh besar. Tapi kalau kita lihat trailernya sendiri ini banyak yang ditampilkan justru ceritanya, bukan sosok gambar Soekarno sendiri. Iya, mungkin ini kan namanya juga ada strategi marketing untuk film, jadi disimpan dulu. Kan mungkin karena kan kita masih sampai Desember ya, jadi jangan sampai di sini booming di tanggal ini terus nanti ke belakangnya bagaimana. Jadi saya rasa itu cuman strategi marketing untuk membuat
kita terus mengingat bahwa ada film Soekarno di Desember 2013. Jadi persiapkan diri kita untuk menonton seperti itu. Oke, iya. Jadi nggak sabar ini. Tapi Pak Asfi ini kalau bicara mengenai ini kan bukan film dokumenter juga begitu ya. Ini biografi picture begitu. Nah, harapannya apa yang bisa dicerna oleh penonton film sendiri dengan film Soekarno Indonesia Merdeka ini? Film ini mengingatkan kita tentang perjuangan para tokoh kemerdekaan, terutama Bung Karno, yang berjuang mati-matian untuk mencapai kemerdekaan itu, dan mengingatkan kita sekaligus juga untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan itu tidak dengan menggadaikan negeri ini pada asing, dan juga dengan tidak memperkaya diri sendiri melalui korupsi dan sebagainya. Itu yang perlu kita ambil sarinya dari kita menonton film ini. Oke, kalau misalnya dikasih sedikit masukan buat Pak Asfi gitu ya, kira-kira gambaran dari Soekarno apa begitu yang penting yang harus ditampilkan dari sosok film Soekarno Indonesia Merdeka ini? Bung Karno itu adalah proklamator bersama dengan Hatta. Yang perlu ditekankan di sini itu adalah bahwa kemerdekaan itu sebetulnya adalah pintu gerbang untuk mencapai negeri yang makmur. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno gitu, dan itu sebetulnya intinya. Dan untuk itu Bung Karno rela menyabung nyawa, memperjuangkan, rela menderita, rela dipenjara demi mencapai itu gitu, untuk kepentingan bangsa. Oke, jadi kita harapkan juga tadi ya Mas Fauzian bahwa perjuangan bangsa ini tidak selesai saat proklamasi, tidak selesai dari Bung Karno saja begitu ya, tapi itu merupakan bisa menjadi awal, dan kita harapkan kita semua ini bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan Bung Karno melalui film ini, Mas Fauzian. Ya, oke, terakhir mungkin kata-kata dari Mas Fauzian untuk pemirsa yang ingin menonton nanti Desember 2013. Film ini adalah film perjalanan anak bangsa di sebuah bangsa yang besar. Jadi sangat sayang kalau kita tidak menyaksikannya, karena film ini bisa mengingatkan kita bahwa Indonesia itu bangsa yang besar. Oke, ya kita harapkan juga nanti bisa memberikan motivasi untuk kita kembali bangkit lagi ya, Pak Asfi ya. Oke, iya, sejarah bisa membangun nilai bangsa. Mas Fauzian, terima kasih banyak. Pak Asfi juga terima kasih banyak hadir di Ada Apa Berita. Sukses buat filmnya. Iya, dan pemirsa terima kasih Anda terus bersama kami. Informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan. Selepas ini akan hadir dulu dalam Tot Brand. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Saya Adam Lubis, selamat malam. Bagaimana dengan Bapak? Hubungannya dengan Fatma? Jangan, Bu. Itu punya Riu. Setiap hari aku selalu melihat kau melamun terus melihat foto ini. Mulai sekarang, ini aku yang pegang. Tolong jangan lakukan itu. Bebaskan gadis-gadis itu. Tahan saya. Mereka butuh perempuan. Perempuan! Cenggit! Ja! Ada apa, Neng? Suami Ece tadi ditangkap di Jogja. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah!